Dalam sejarah panjang umat Islam, ada banyak perang, banyak darah, banyak keberanian. Tapi tidak semua perang dimenangkan dengan pedang. Ada satu kisah, ketika kemenangan datang dari debu gurun, dari sunyi malam, dan dari pelepah kurma. Inilah kisah perang Mu'ah, dan inilah hari ketika Khalid bin Walid menipu 100.000 pasukan dengan kecerdasannya tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mengirim delegasi dakwah ke Syam, wilayah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Tapi misi damai itu berujung bencana. Utusan Rasulullah SAW, Harits bin Umair al-Azdi, dibunuh oleh Gubernur Busra, sebuah tindakan yang melanggar semua hukum diplomasi. Madinah tidak tinggal diam. Rasulullah SAW segera memerintahkan pasukan bergerak. Sebanyak 3.000 pasukan Muslim dikirim ke wilayah Mu'tah, dekat Yordania sekarang. Jumlah mereka hanya segelintir dibandingkan pasukan Bizantium, yang konon mencapai 100 atau bahkan 200.000 tentara. Ini bukan perang biasa. Ini seperti menyerang gunung dengan tangan kosong. Tapi para sahabat tak mundur. Rasulullah memberikan instruksi panglima pertama, Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, digantikan Abdullah bin Rawahah. Dan jika mereka semua gugur, pasukan akan memilih pemimpin mereka sendiri. Maka berangkatlah pasukan itu, tak takut jumlah, tak takut mati, tapi tak seorang pun menduga bahwa mereka akan menyaksikan tragedi dan keajaiban dalam satu medan yang sama. Mu'tah, tanah berbatu, panas, dan luas. Pasukan Muslim bersiap di satu sisi. Di sisi lain, benteng dan tenda-tenda Bizantium membentang seperti ombak. Lalu perang pun pecah. Zaid bin Haritsah maju dengan panji Rasulullah. Ia bertempur hingga tubuhnya roboh, penuh tusukan tombak. Syahid, panji jatuh, diangkat oleh Ja'far. Ia berjuang tanpa henti, bahkan ketika satu tangan terputus. Ia angkat panji itu dengan tangan satunya. Ketika kedua tangannya terputus, ia peluk panji itu dengan dadanya, hingga ia pun syahid. Abdullah bin Rawahah pun maju dalam ragu, tapi akhirnya ia pun masuk ke medan perang. Dan seperti dua sahabat sebelumnya, ia juga gugur di jalan Allah. 3 panglima telah syahid. Pasukan Muslim nyaris putus asa. Dalam kekacauan, suara itu muncul. Khalid, ambil panji itu. Khalid bin Walid, panglima baru yang dipilih di tengah medan perang, tak punya waktu berpikir panjang. Ia hanya punya 2 pilihan, menyelamatkan pasukan atau membiarkan mereka binasa. Maka ia berpikir cepat. Dan disitulah lahir salah satu strategi paling jenius dalam sejarah Islam. Di malam hari, ketika musuh tertidur dan mata-mata Bizantium tetap mengawasi dari kejauhan, Khalid menyusun siasat. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Lalu ia tukar posisi mereka. Sayap kanan ke kiri, pasukan depan ke belakang. Komandan-komandan diganti tempat. Esok harinya, pasukan Bizantium yang mengintai melihat wajah-wajah baru. Mereka mengira bala bantuan besar telah tiba dari Madinah. Tapi itu belum cukup. Khalid memerintahkan unta dan kuda diikat dengan pelepah kurma kering. Lalu disuruh berlari mengelilingi gurun dan menyeret pelepah itu di pasir. Apa yang terjadi? Suara gemuruh seperti ribuan kaki pasukan. Debu mengepul tinggi ke langit. Dari kejauhan, musuh melihat pemandangan yang menakutkan. Mereka percaya Madinah telah mengirim pasukan baru. Bizantium mulai goyah. Mereka tunda serangan, ragu, panik, terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh pasir dan pelepah kurma. Saat matahari terbit, Khalid memerintahkan serangan cepat dari arah berbeda. Pasukan Muslim bergerak dengan formasi baru, lebih cepat dan menghantam pertahanan Bizantium yang tidak siap. Tapi tujuan Khalid bukan menang. Tujuannya adalah membuka jalan keluar yang aman. Dan strategi itu berhasil. Bizantium mundur.
Pasukan muslim menarik diri perlahan, teratur, tenang, tanpa dikejar. 3.000 pasukan kembali ke Madinah dengan hanya 12 syuhada. Sebuah mukjizat taktis, sebuah kemenangan logistik, sebuah kemenangan akal. Dan begitulah sejarah mencatat. Tidak selalu kemenangan datang dari pedang yang paling tajam, tapi dari pikiran yang paling jernih dan iman yang paling kuat. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, bukan hanya penakluk benteng dan medan, tapi juga penakluk akal lawan. Dan hari itu, pelepah kurma menjadi senjata yang lebih berbahaya daripada 1000 tombak. Referensi sejarah: Tarikh Tabari Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibn Katsir, The Sword of Allah, A.R.T.Y. Akram, Riwayat Sirah Sahabat, Ibnu Ishaq.